Nahmaduhu wa nusalli ala Muhammadir Rasulihil Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakak-kakak, saudara-saudara sekalian, saya datang ke sini selaku petugas dari guru saya, khusus dalam rangka pemasukan Tarekatullah Naqsabandiyah Walidiyah. Seperti yang saya sebutkan tadi, pembicaraan saya bagi 3. Tahap pertama akan makan waktu kurang lebihnya setengah atau 1 jam. Soal perkenalan, introduction, soal apa-apa yang dimaksud dengan surau, apa bedanya surau dan majelis taklim, kenapa kita harus mengenal tarekat, apa perlu kita harus bertarekat, itu secara umum kita singgung. Kalau bapak-bapak merasa cocok, silakan bisa melanjutkan kepada yang kedua. Tapi kalau tidak cocok, jangan dipaksa. Sebaiknya timbang-timbang dulu. Mau masuk kapan lagi, boleh-boleh saja. Pembicaraan yang kedua juga makan waktu setengah jam, atau paling lama 1 jam. Itu sudah teknik. Bagaimana cara kita mengamalkan amalan Tarekatullah ini. Diakhiri nanti jam 12 malam kita iktikaf seperti hadis Nabi, belajarlah mati sebelum kita mati. Kita akan mempraktekkan hadis itu, bagaimana kita belajar mati sebelum mati, dalam rangka kita akan berhampir, akan munajat kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah besok subuh, kita salat subuh, kita praktekkan yang kita ceritakan malam ini tadi, dilanjutkan dengan pembicaraan yang ketiga, itu penjelasan dasar-dasar tentang peramalan kita ini. Baik, kita masukin yang pertama. Perkenalan, saya sendiri, nama saya Haji Ahmad Mujib. Bukan saya menonjolkan sok alim pakai haji, tidak. Karena nama saya oleh orang tua itu diberi nama Ahmad Mujib. Nah, kadang-kadang orang bisa salah kaprah, nyebutnya saja Mujibnya saja. Nah, kalau Mujib saja itu jadi keliru gitu. Karena itu sudah bukan milik saya itu. Itu Asmaul Husna itu. Gimana, ada yang nak kedengarannya? Saya memperkenalkan biasanya kalau tidak Ahmad Mujib, Haji Mujib. Maksudnya supaya jangan pakai Mujib saja. Kalau Haji Mujib tentunya Allah Ta'ala tidak perlu naik haji begitu kan. Kalau Ahmad Mujib terlalu panjang, disebut aja Haji Mujib saja. Saya dilahirkan di Madura, ibu bapak orang Madura, istri saya orang Jawa, orang Jogja. Saya perkenalkan, pada waktu saya umur 13 tahun, guru ngaji saya keturunan orang Arab, Ustadz Salim, memberikan pesan pada murid-muridnya, wahai anak-anakku, nanti kalau kamu sudah dewasa, carilah satu ilmu. Ilmu itu namanya ilmu ma'rifatullah. Kalau engkau dapat ilmu itu, semua yang ada dunia ini kecil. Setinggi-tinggi engkau belajar, paling tinggi itu doktor. Dofilu sutulis doktor. Tidak ada lagi ilmu di atas itu. Sehebat-hebat kamu bekerja jadi presiden. Di atas presiden tidak ada lagi. Sehebat-hebat kau kaya paling mempunyai 1 gunung emas. Di atas gunung emas sudah tak ada lagi. Jadi apapun di dunia ini jadi kecil, asal kau dapat ilmu itu. Wah, tentunya semua orang mungkin tersentak, termasuk saya. Jadilah PR bagi saya. Jadi begitu saya selesai sekolah SMU di Malang,
pulang ke Madura, mulai saya ingat sama pesan guru saya itu. Mulai saya berlang-lang buana. Dari pesantren ke pesantren, dari kiai ke kiai, di Madura itu saya lalap. Tidak puas, saya merantau ke Jawa ini. Saya masuk di Jakarta tahun 65, mulai bercari. Mulai dari Banyuwangi sampai Pandeglang, saya ingin ilmu yang namanya ilmu ma'rifatullah. Tapi nasib saya kelihatannya persis seperti di dalam film Astaghfirullah di studio itu. Yang nasib saya kiai-kiai, pesantrennya besar-besar. Tapi yang saya peroleh itu kok perasaan saya ini tidak cocok seperti apa yang digambarkan oleh Ustaz saya, Ustaz Salim. Kok saya ini makin lama masih menjadi orang sombong gitu loh. Ini yang rupanya kanuragan. Istri saya bawa ini. Boleh tanya sama dia. Saya dulu tidak mempan dibaca. Orang mau potong rambut saya, kalau dia tidak pamit sama saya, tidak kepotong rambut saya. Ini maaf ini, saya bukan sombong. Waktu saya mempunyai ilmu kanuragan itu. Yang namanya keris tidak perlu saya ke kuburan. Berdatangan keris itu. Sampai saya masuk tarekat ini terkumpul 31 keris. Saya berdua sama istri saya ke Jogja. Mau bernostalgia, kan istri saya orang Jogja. Begitu masuk ke hotel, sudah datang orang nganterin keris lagi. Itulah ilmu saya dulu waktu mempelajari ilmu kanuragan. Yang saya peroleh juga dari kiai-kiai juga. Tanya sama istri saya ini, untuk menebus ilmu ini, saya harus berendam di laut yang namanya Binaria itu. Dari jam 12 sampai jam 2 malam menatap bulan purnama. Hanya untuk menebus ilmu yang namanya, yang saya kira ilmu ma'rifatullah. Karena saya tidak merasa puas, dan kebetulan tahun 76 saya diminta oleh ibu kandung saya untuk mengawini naik haji. Itulah pekerjaan saya. Barangkali di sini katanya, ilmu ma'rifatullah ini. Mintalah saya di tempat-tempat diijabah. Apakah di Makkah, Madinah, di Arafah. Satu saya yang minta, kalau ya Allah ada yang namanya ilmu ma'rifatullah, tolong saya diajarkan. Mohon saya segera dapat petunjuk. Setelah pulang dari Makkah itu, saya bertemulah dengan seorang. Setelah cerita saya ingin mencari ilmu ma'rifatullah, baru dia ajak saya datanglah kepada guru. Dibawalah saya ke guru tarekat ini. Sejak tahun 76, saya tekunin terus apa petunjuk guru itu, karena saya saking kepinginnya, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi setelah sekian puluh tahun saya mengamalkan ini, baru saya paham bahwa apa yang saya pelajari dulu dan apa yang telah saya pelajari sekarang. Dan sekarang saya tidak puas-puas, selalu haus terus dalam ilmu ini. Kalau ilmu kanuragan itu ada batasnya. Kalau udah tercapai, udah. Tinggal kita sombongnya. Kita adu coba ini ya. Nah, tapi kalau ilmu ini, tidak ada atapnya, tidak ada dasarnya itu. Didelemin, tidak ketemu dasarnya. Ditanya ke atas, tidak ketemu atasnya. Inilah ilmu tarikatullah. Apakah ilmu itu? Nah, mari kita bicarakan nanti. Itulah perkenalan. Biar abang-abang tahu bahwa saya ini masuk tarikat tahun 76 setelah melalui suatu ilmu yang namanya ilmu kebatinan, ilmu kanuragan. Tanya sama istri saya ini. Saya kerjanya dulu bukan dakwah begini. Diundang orang untuk nangkepin jin. Di rumah-rumah yang banyak jinnya, saya tangkap, saya masukkan ke botol. Di pinggir-pinggir rumah itu banyak botol-botol obat itu. Yang isinya, ya percaya tidak percaya lah. Pakai ilmu itu. Itulah kerjaan saya dulu. Itulah abang-abang. Jangan nanti sia-sia apa yang kita pelajari di sini. Jangan sampai seperti saya dulu. Saya kesana kemari mencari ilmu ma'rifatullah, tapi akhirnya ilmu kanuragan. Baik. Dari abang-abang saya sudah baca tadi satu persatu. Saya bisa sudah ukur bagaimana pembicaraan saya akan saya atur. Karena sangat bervariasi dari yang S1 sampai yang sekolahnya SD tidak tamat. Dari yang seorang pejabat sampai ke pedagang dan petani. Ibu-ibu